Kembali lagi dengan saya Kali Mas Ada dan hari ini saya akan mengajarkan ke teman-teman mengenai strategi scalping crypto win rate tinggi. Level pertama yang harus teman-teman perhatikan itu adalah support and resistance. Ini yang paling basic, dimana ya mungkin saya gambar-gambar juga ya. Level support itu merupakan area di mana ada kecenderungan harga ini mengalami kenaikan. Karena apa ya? Level support itu level yang dijadikan orang untuk melakukan pembelian ya. Jadi ketika harga itu turun ya, dia pasti akan menahan dan titik harga ini menahan kita sebut dengan support, dan ketika harga mendekati support ya ada kecenderungan dia melakukan yang namanya peningkatan ya atau bounce. Selanjutnya resistance, ini adalah area when you sell ya, when you close the position. Jadi ketika ya harga ini mendekati suatu area resistance ya, biasanya dia akan mengalami yang namanya penolakan, memberikan ya kita potensi untuk melakukan yang namanya penjualan. Karena biasanya apa? Di sini seller itu antri, dia pasang order jual dan harga cenderung mengalami penurunan. Dan supply and demand ya, ini adalah istilah lain. Kalau di dalam support and resistance kita hanya ngomong marking suatu area, tapi kalau supply and demand ini konsepnya juga sebenarnya relatif mirip ya. Demand area permintaan, kalau mereka meminta sesuatu mereka akan beli. Kemudian supply zone ya, area penawaran, yang mana kalau kita ngomong ketika mereka menawarkan sesuatu berarti mereka ini juga melakukan penjualan. Basically it's supply and demand ya. It's support and resistance. The same thing ya, itulah mengapa kalau teman-teman perhatikan setiap kali harga mendekati area support ya dia mengalami yang namanya peningkatan. Nah, kenapa bawah ini bisa disebut sebagai area support? Karena harga udah pernah mendekati area ini dan teman-teman lihat ya ketika harga mendekati ya area ini lagi ya dia mengalami kenaikan. Kenapa ini disebut resistance? Karena setiap kali harga mendekati area ini ya dia mengalami yang namanya penurunan. Jadi suatu support and resistance atau supply zone and demand zone itu sesuatu yang bisa dibilang oh ini support, oh ini demand zone, oh ini supply zone, oh ini resistance. Itu adalah ketika ya udah ada harga yang pernah ada di area tersebut. Jadi kita nggak bisa bilang ini supply and demand tanpa harga itu mengalami sentuhan ya atau mengunjungi range ini selama beberapa kali. Jadi ketika harga mendekati range supply ya dia mengalami penolakan dan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya. Penting ya bagi teman-teman untuk memahami yang namanya market structure ya. Kalau bull market baby ya, ini kita dalam keadaan yang uptrend ya, harga membentuk yang namanya higher high dan juga higher low ya. Dimana di sini selalu membentuk higher low ya, titik low yang semakin tinggi dan membentuk yang namanya higher high. Ya, higher high ini adalah titik tinggi yang semakin tinggi. Jadi harus teman-teman pahami ketika bear market ya, downtrend, ini market justru membentuk ya yang namanya lower high ya, dan di sini lower low ya. Artinya apa? Ya artinya ini titik rendah yang semakin rendah, ini titik tinggi yang semakin tinggi. Dan ketika market sideways ya, itu dia nggak kemana-mana teman-teman ya. Jadi dia hanya ranging aja ya, nggak membuat suatu struktur naik atau turun. Dan keadaan ini ya ini neraka ya untuk breakout trader, tapi ini surga untuk range trader. Artinya apa? Orang yang suka trading dengan supply and demand ya, mereka akan suka market yang ranging. Sementara orang yang suka yang membeli ketika harga mengalami breakout ya, ini ketika sideways ya nggak akan bisa trading dengan baik. Oke? Nah, kita ngomongin ya pendekatan dari para trader profesional. What they do, what I do, what we do. Ya, jadi mereka memang menggunakan analisa teknikal, cuman mereka juga mengelola emosinya. Ya, ini saya setuju partnya. Jadi cukup kita melihat technical, derivatif data, order flow, mungkin akan kita jelaskan lebih dalam nanti. Tapi yang paling penting itu adalah mengelola manajemen emosi. Dan manajemen emosi ini bisa teman-teman kelola kalau teman-teman bisa memanajemen risikonya. Kalau risikonya terlalu tinggi, pasti psikologismu bermasalah. Risikonya terlalu rendah, kamu nggak bisa grow. Risikonya pas, kamu bisa bertahan dan konsisten. Nah, penting ya untuk melihat yang namanya risk to reward. Ya ini RR 1:2 ya, 1:3 ini 1:4. Artinya apa? Kalau RR ini 1:2 ya, kamu mengorbankan 1 juta, kamu dapat 2 juta. Kalau RR 1:3, kamu mengorbankan 1 juta, kalau posisimu salah,
kamu gain 3 juta. RR 1/4, kamu mengorbankan 1 juta, kamu gain 4 juta. Ya, meskipun kamu ya hanya pakai 1/2 ya win rate 50% pun ya teman-teman kamu masih bisa untung. Kalau RR-mu di bawah 1/2, you will never ya get anything. Kalau kita ngomong ya tentang eksekusi profesional, kita ngomongin entry, timing, ya, jenis order, ya konfirmasinya. Ini kita ngomong ya taktik mengenai mengeksekusi order. Oke? Selalu gunakan ya support. Kamu kalau beli di support ya probabilitas kamu menang itu tinggi ya. W win itu lebih tinggi. Kalau kamu beli pas retest itu risk to rewardnya itu lebih bagus daripada harga ini ngepump ya. Terus kamu langsung di sini beli. Ya, retest itu seperti ini. Harga mengunjungi titik sebelumnya. Nah, ini retest. Ini lebih bagus ya daripada kamu chase the pump dan reversal pattern. Oke? Itu adalah keadaan ketika tren sebelumnya itu bearish, terus di sini kamu melihat nih ini bisa aku beli ya. Terus kamu di sini positioning buy dan dia mengalami yang namanya kenaikan. Untuk timing eksekusi, kripto itu selalu 24 jam. Tapi memang waktu ya London, New York Time ini yang paling aktif. Kenapa? Karena kan banyak ya, mereka place algo, ya mereka trading dengan a lot of big institution. Nah, itulah mengapa kadang preferable ya jam 10 malam dan lebih ya, itu yang paling volatile memang. Nah, kemudian kamu antara limit atau market ya seringkali ya kalau kamu size-mu kecil ya market is fine. Kamu kalau mau kejar yang namanya momentum ya, ini kamu lebih baik pakai market. Kecuali kalau kita ya size ordernya gede ya sometimes you use limit order. Kenapa? Karena kalau market order kita itu slippage-nya itu terlalu tinggi ya, kita dieksekusi di harga yang nggak kita sukai dan itu terlalu tinggi kadang. Nah, kadangkala ya ini order flow sesuatu yang lebih rumit, kita ngomongin volume ya, kita ngomongin juga kecenderungan, tapi teman-teman nggak masalah ya. Karena apa? Karena kita selalu lengkap ya di Akademi Kripto. Di mana teman-teman di dalam pun juga bisa ya belajar tentang order flow. Nah, ngomongin order flow, teman-teman kalau jadi ya pelajar di Akademi Kripto, kita bener-bener ya modul crypto tradingnya ini kayak kamu telusuri mungkin nggak akan pernah habis ya, karena ini di dalamnya ya kita juga ngajarin ya, saya pribadi ngajarin order flow dan gimana teman-teman eksekusi ya order flow-nya, teman-teman lihat volume, lihat kecenderungan, dan itulah mengapa ya kita punya win rate ya yang cukup tinggi ya, kita tahu ya, which one to pick, dan ya gak ada salahnya ya belajar lebih dalam mengenai trading kripto. Kalau tools ya untuk scalping, apa sih teknikalnya ya, data turunannya apa yang dipakai, dan kita akan ngomong ya mengenai gimana cara trader ini mengambil keputusan, terutama ya trader-trader profesional. Mereka selalu melihat ya yang namanya volume. Ketika harga ini ya naik, oke, let's say ini naik, ya harga ini naik. Nah, harga mengalami kenaikan. Dia juga harus melihat ya, apakah kenaikan ini didukung oleh volume atau tidak. Karena harga yang naik dan tidak didukung oleh volume itu menunjukkan hanya beberapa orang yang mencoba menaikkan harga tersebut. It's not a real demand, it's a artificial demand yang digunakan oleh beberapa orang untuk menarik para retail, dan ketika itu terjadi ya chances market cenderung mengalami penurunan ya, karena di sini not a real volume ya, dan di sini orang akan dimakan ordernya dan harga mengalami yang namanya penurunan. Kemudian yang paling populer ya bisa pakai moving average. Kalau saya pribadi itu pakai 13 and 21. Saya udah riset selama bertahun-tahun dan menurut saya ini yang paling oke ya, terutama dipakai di daily chart, adalah 13 and 21 EMA. Ini menunjukkan ya posibilitas ketika harga ini mendekatin ya EMA-nya. Ini adalah area yang terbaik untuk melakukan pembelian ya. Teman-teman bisa lihat ketika ya retest di EMA harga mengalami kenaikan. Retest di EMA harga mengalami kenaikan. Retest di EMA ya harga ini juga mengalami kenaikan. Oke, selanjutnya kita ngomong ya kombinasi tools untuk melakukan yang namanya scalping. Kita akan ngomong ya pola price action yang umum ya yang digunakan oleh para trader profesional, yaitu adalah mereka selalu melihat pattern dari beberapa altcoin di time frame yang kecil ya. Pertama kita akan ngomongin liquidity sweep ya, ini adalah konsep stop hunting di mana ketika harga mengalami penurunan terus dia kembali lagi ke dalam range-nya ya.
ini biasanya menunjukkan ya liquidity di sini udah diambil dan harga akan berpotensi mengalami kenaikan. Dia ambil dulu ya stop loss dari para trader sebelum dia berpotensi mengalami kenaikan. Sama juga ya ketika harga ini dalam posisi naik. Nah, seringkali ya di stop hand dulu, orang yang short baru dia mengalami yang namanya penurunan. Jadi liquidity sweep juga bisa diperhatikan ya. False breakout ya it's kind of the same thing ya, harga di sini mengalami break ke atas resistance dan orang yang namanya breakout trader ini mereka akan ambil ya posisi di sini. Jadi selama saya di kripto ya saya nggak pernah percaya yang namanya flat horizontal breakout ya, ini sering kali menjadi suatu yang namanya jebakan. Bitcoin pun juga ya di all time high sering sekali di time frame gede itu ya flat breakout ya di horizontal line, terus orang breakout di sini beli terus kayak boom ya harga mengalami penurunan dan ya mereka kehilangan harta yang mereka miliki. Memang ya kalau kamu mau trade breakout, kamu mending nunggu yang namanya retest. Itulah mengapa di sini disebut breakout and retest ya. Dia udah break resistance ya, di sini kamu ya resistance-nya udah jadi support, kamu di sini buy ya. Kalau di sini kamu nggak buy ya kamu buy ya. Harga biasanya cenderung mengalami penurunan kalau kamu ngejar breakout-nya. Di sini ya kalau kamu entry, breakout dan retest itu risk to reward-nya itu jauh lebih tinggi. Nah, ini contoh ya, ketika ada breakout yang tinggi ya, ini compression breakout ya, di sini biasanya ya kelihatan adalah waktu akumulasi yang tinggi. Dan ketika ya dia breakout di sini didukung dengan volume, ya itu adalah konfirmasi kita untuk melakukan yang namanya pembelian. Nah, kita ngomong ya pola-pola yang pas ya buat intraday trade, yang mana ya ini pola yang selalu kita pakai ya di dalam. Nah, kita kan selalu ngomong ya potential ya intraday. Ya, kita selalu ngomongnya intraday. Jadi apa sih ya pattern yang selalu digunakan? Nah, data derivatif itu nanti akan saya bahas yang mendetail di modul dalam untuk Akademi Kripto. Tapi kita akan ngomongin di sini price action. Nah, kita mungkin bisa ya ngomongin sedikit aja ya, data perpetual future. Pertama open interest, yaitu sebanyak apa ya orang yang membuka kontrak perdagangan. Jadi ketika harga ini naik, ya open interest ini juga naik, dia menunjukkan tren yang sehat. Berbeda ya ketika harga naik tapi open interest ini turun. Ini menunjukkan apa? Orang udah sedikit yang mulai trade, ini short covering position. Jadi harga ini bisa mengalami kenaikan karena orang yang short itu dia tutup posisinya. Ya itulah mengapa this is not bullish, ya this is bullish. Karena apa? Harga naik, open interest naik. Berarti harga naik karena orang buka kontrak perdagangan yang baru. Dan kemudian ya kumulatif volume delta ya ini mengukur ya selisih volume market buy and sell, jadi netnya berapa. Kalau harga naik, oke, CVD-nya ini juga naik, ini juga menunjukkan ya buyer ini agresif ya, dia pushing up the price dan dia relatif cukup agresif. Dan ya seringkali ya kalau teman melihat berita ya misalkan terlikuidasi 100 juta ya dalam sejam terakhir di crypto market. Ini teman-teman bisa lihat ya datanya juga di CoinGlass, ini selalu ada peta likuidasi. Misalkan Bitcoin hit harga sekian ya, ini akan terjadi yang namanya liquidation misalkan 100 juta dolar. Nah, ini bisa teman-teman lihat di CoinGlass ya. Itulah mengapa teman-teman bisa melihat yang namanya kecenderungan. Kecenderungan apa? Kecenderungan di mana ketika harga mendekati ini akan kelikuidasi segini banyak. Jadi nggak boleh mendekati ini. Itulah mengapa area ini bisa dijadikan juga sebagai support dan juga resistance, ya liquidation heat map. Jadi winning formula kalau saya pribadi selalu mengkombinasikan price action, mengkombinasikan ya, volume dan juga derivatif data.